Oke, kawan DK79 kembali lagi di channel saya Dance Kapu. Nah, hari ini saya coba ingin bincang-bincang dengan pengusaha muda. Dia bergerak di bidang printing ya, sablon ya. Saya lagi coba bertanya-tanya kiprahnya dia itu tertarik di sablon dan kenapa ingin menjadi pengusaha, kenapa tidak mau bekerja kepada yang lain gitu kan, masih yang digaji gitu ya. Nah ini sangat menjadi inspirasi buat teman-teman muda juga. Ternyata kita memang harus punya jiwa seperti itu, jiwa yang membangun dirinya sendiri. Nah itulah jadi dirinya dia. Apapun usahanya, kalau emang itu usaha sendiri, kayaknya lebih nikmat ya. Nikmat dijalanin tanpa ada beban. Nah itu yang jadi permasalahan itu. Dan itu hikmah dari semuanya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dan Scout 9 dan menjadi tontonan yang bermanfaat juga. Oke, kita langsung ke orangnya yang bersangkutan yang kita tanya. Selamat siang Kang. Ini kita manggilnya Kang Abang. Soalnya ini dari Tasik ya? Tasik. Bebas lah. Bebas ya. Kang Isa. Iya. Apa kabar nih Kang Isa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nih ganggu aktivitas nih? Enggak. Kebetulan sekarang lagi istirahat dan jam operasional juga sebenarnya udah tutup sih. Ini lagi sambil ngedesain aja, ya sambil nunggu sahur lah. Kita nunggu sahur. Asik. Ini kerja sambil nunggu sahur enak gitu. Iya. Nah, gini Kang Isan, saya pengen coba dan pengen bertanya. Ya, barangkali ini bisa menjadi inspirasi buat saya juga dan buat teman-teman DK79 juga, dimanapun ada, dan buat umum juga ya. Nah, bisa nggak sih ceritain tentang kiprahnya Kang Isan ini di dunia printing atau sablon? Dari awal, terus kenapa harus bisa terjun kemari, kan banyak usaha-usaha yang lain gitu kan, entah itu usaha bidang bengkel apa lagi, kenapa harus tertarik dengan sablon? Silakan Kang Isan. Gini, dari awal saya sekolah sampai sanawiyah ya, SMP lah misalnya ya. Terus pertama ke Jakarta saya coba usaha di bidang audio mobil, yaitu lokasinya di Puring. Setahun di situ, terus setahun lagi saya ke Depok jadi penjahit jeans gitu. Cuman kembali lagi ke hobi saya kebetulan di desain sama ya di kaos lah gitu. Jadi saya tertariknya itu ada peribahasa kalau kita punya usaha terus usaha itu hobi kita, itu lebih enak dijalanin. Jadi kalau usaha itu kan ada naik turun. Di saat turun kalau kita hobi ya kita enjoy aja jalanin. Pasang surutnya ada ya? Pasang surutnya pasti. Nah, yang namanya usaha itu pasti ada pasang surut. Cuman ya ketika kita di bawah usaha kita lagi ini ya kita jalanin aja santai gitu tanpa beban, karena yang hobi lari ke hobi lah gitu. Jadi lebih enjoy di bawahnya. Oh, berarti pekerjaan itu yang diutamakan adalah pekerjaan yang kita senangi dulu. Iya. Ya? Itu yang lebih enak dijalanin. Di bawahnya malah jadi enjoy ya. Iya, lebih. Walaupun kita ketemu dengan pasang surut dalam usaha, tapi tetap enjoy gitu. Tetap enjoy. Gak terlalu beban, walaupun emang ada resikonya ya. Tetap ada. Gak terlalu Yang besar. namanya hidup itu pasti ada resiko, pasti ada beban pasti. Cuman di samping itu kan kalau kita berlawanan sama usaha kita, dalam arti kita hobinya misalnya di musik, tapi kita kerja misalnya di kaos, ya nggak balance gitu. Yeah. Kalau kita ya satu
satu hobi. Saya kerja di kaos, saya hobinya di kaos, hobinya di desain. Ya udah, jalanin. Meskipun pasti ada rintangan depannya, ya kita enjoy aja. Jadi nggak terlalu nggak terlalu pusing banget ya Iya, kalau dapat resiko kayak gitu, masih bisa kita handle. Iya. Kita tahu solusinya ya. Iya. Ya karena di bidang kitanya pekerjaan. Nah, terus Yang pasti sih gini, apa yang kita pilih, ya kita harus siap dengan nanggung resikonya. Oh, iya. Dan kebetulan ya kembali lagi saya hobi saya di sini. Jujur di keluarga saya itu semua rata-rata usahanya itu di audio mobil. Bahkan lingkungan saya itu teman-teman saya audio mobil semua. Yang pertama saya dari sekolah merantau ke Jakarta, awalnya usaha di audio mobil karena keluarga dari saudara-saudara teman itu rata-rata di audio mobil. Cuman kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ya saya hobinya ke kaos, ya udah saya coba terjun ke kaos, ke sablon di tahun 2012 sampai sekarang. Ya alhamdulillah ketemu jalannya. Yang penting kita bersyukur aja dan jalan. berarti mulai di sablon itu di tahun 2012 ya? Ya, Sampai saya sekarang masuk, ya? sampai sekarang. Dan itu dari tahun 2012 sampai tahun 2019 akhir ya saya masih ikut orang ya. di orang, dan alhamdulillah sekarang udah punya sendiri. Jadi ya saya yakin saya bisa. Saya dari dulu saya karyawan pegawai, dengan keyakinan saya harus bisa dan yakin bisa memiliki usaha ini sendiri. Ya alhamdulillah sekarang mencapai. Jadi dari ngikut orang sekarang dia bahasanya dulu dia digaji, sekarang dia ngegaji orang tuh, bayangin. Tapi emang lama juga ya. Lama proses lama. itu. Saya juga pengen punya, ya maksudnya pengen punya usaha kayak gini, prosesnya itu panjang. Saya kesana kemari, ya dari awal keluar sekolah kan, pertama saya usahakan di audio mobil, ya karena ngikut saudara, semua lingkungan di audio mobil, ya cuman saya kurang hobi, ya udah saya coba cari lagi ke jahit, terus dari jahit saya ke sablon, kaos, ya udah. Yang ini saya hobi saya di sini, ya udah gitu. Saya stuck di sini dan jalanin, ya bersyukur aja lah. Yeah. Nah terus kan tadi saya dengar Kang Ihsan ini dulu sempat awalnya di audio mobil. Terus lari ke printing sablon. Iya. Emang ada hubungannya nggak sih itu antara audio dan printing? Nggak ada. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau yang tidak ada, itu bisa nyablon itu dari mana? Yeah. Saya jujur aja, pertama masuk ke sablon ini dulu sama bos saya. Saya itu dari kampung, masih sekolah, saya dikursusin komputer. Yeah. Jujur aja, saya kabur. Yeah. Lagi nakal kayak sekolah. Terus saya masuk sablon ke sini, saya juga nggak pernah nyablon, belum pernah bisa ngedesain, belum tahu nama-nama bahan kaos. Saya masuk ke sini, saya yang menjadi karyawan dulu, saya lihat-lihat cara nyablon. Yang pertama sih cara nyablon dulu, karena dulu kalau belajar desain itu dulu kalau nggak salah harus khusus. Cuman saya berpikirnya gini, saya pengen ya otodidak lah, bisa sendiri lah gitu, tanpa harus dikhususin. Nah, awalnya saya lihat sablon orang senior saya dulu nyablon, saya liatin cara-caranya, dan dulu senior saya tuh pas habis istirahat, jam kerja habis lah, jam tutup, saya belajar sablon sendiri, meskipun hasilnya masih kelihatan lah gitu, kurang rapi. Cuma ya di situ saya pengen bisa gitu, karena saya senang dengan kerjaan ini. Nah itu terus
sekitar setahun, 2 tahun lah, 2 tahun saya kerja di sini. Nah kebetulan senior saya itu keluar buka usaha sendiri, dan kebetulan pas senior saya keluar sama bos saya itu dulu saya jadi yang harus megang sablon sama semuanya. Jadi intinya kepercayaan lah, kepercayaannya ke saya. Otomatis kan saya harus bisa semuanya Menguasai, tuh ya? menguasai semuanya, dari desain, dari cara nyablon, terus bahan-bahan kaosnya juga harus hafal gitu. Nah, Oh, itu otodidak temporan? otodidak semua. Saya diajarin desain, ya diajarin sablon itu cuma beberapa materi doang. Saya selebihnya itu melihat orang prakteknya aja, terus saya praktekin gitu. Terus dan kalau masalah di desain, saya ya sampai sekarang dari sekolah saya jujur buta sama komputer. Saya nggak tahu nyalain CPU, saya nggak tahu nyalain laptop, nggak tahu ya enter yang itu ya saya nggak tahu. Dan semenjak saya masuk sablon sini, ya alhamdulillah saya dapat ilmu dari bos saya dulu. Ilmunya ya bermanfaat lah buat saya gitu. Yang darinya dulu saya nggak bisa apa-apa, sekarang alhamdulillah bisa nguasain desain di komputer sama di sablon. Belajar dari otodidak dan ternyata bisa. Dan yang beratnya lagi ditinggalin oleh seniornya dengan Belum bisa iya, apa-apa belum ya. bisa apa-apa, tapi karena hobi dan senang dengan pekerjaannya, ya jadi ngalir aja begitu. Dan gini, intinya asal kita niatnya itu pengen yakin bisa dan mau belajar, itu aja. Iya, iya. Percuma kalau misalnya kita pengen bisa, tapi kita prakteknya sama belajarnya kurang ditekunin, ya kapan bisanya. Maunya doang, tapi nggak mau Iya. bergerak lagi. Iya. bener. Emang asik. Nih yang jadi daya tarik buat kita. Termasuk saya pribadi itu jadi daya. Jadi intinya nggak ada orang yang apa yang dikerjakan oleh dia itu sia-sia, nggak ada. Semua itu pasti bermanfaat. Tergantung kita menyikapi semuanya ya. Iya, tergantung kitanya aja. Nah terus berarti dari tahun 2019 sampai sekarang udah punya apa, ibaratnya punya usaha sendiri berarti. Iya, sekarang alhamdulillah udah dikuasain sendiri, ya meskipun masih banyak Ya, PR lah gitu ya. Cuman ya bersyukur aja. Sekarang yang intinya gini, dulu digaji, ya sekarang saya bisa gaji sama, ya intinya penghasilannya juga ya alhamdulillah lumayan lah. Ini yang jadi inspirasi buat kita. Dulu pekerja, sekarang mempekerjakan orang. Ya. Dari otodidak. Intinya pekerjaan apapun kita senengin dulu. Itu. Kalau pekerjaan itu udah kita senengin, insya Allah apapun yang kita kerjakan itu akan ketemu. Walaupun ada rintangan, solusinya insya Allah nggak terlalu berat, bisa kita jalani. Bisa kita hajar solusi itu dengan cara baik. Nah ini jadi daerah. Terus kira-kira semenjak dipegang sendiri ini sekarang nih ya, Kang Ihsan ini orderan penuh dong. Alhamdulillah ada aja dari langganan dulu, ya orang-orang baru juga alhamdulillah ada, apalagi sekarang yang mau ya meskipun sekarang lagi kondisi pandemi kayak gini, ya alhamdulillah ada aja. Yang penting kita yakin, karena Allah juga udah memporsikan rezeki kita itu. Yang penting kita usaha dan niat, berdoa aja gitu. Ya benar emang. Jadi emang rezeki itu sudah diatur lah. Tinggal Allah itu apa ya, kepada hambanya itu sejauh mana sih usaha kita, mungkin di situ kali ya gitu. Nah ini kira-kira Kang Ihsan ini udah berkeluarga belum sih? Alhamdulillah udah. Tahun 2019 akhir saya menikah. Dan itu setelah menikah, ya alhamdulillah usaha ini saya kuasain gitu. Nah
berkahnya habis menikah Berkahnya gitu. Nah itu juga tambahan juga tuh buat yang para jomblo. Habis nikah saya ya alhamdulillah bersyukurlah bos saya dulu datang ke kampung yang meskipun jaraknya lumayan lah Jakarta Tasik macet-macetan ya alhamdulillah bersyukur datang. Saya datang lagi ke Jakarta ke sini habis nikah ya alhamdulillah ada hikmahnya lah, ada berkahnya saya alhamdulillah bisa menguasai usaha ini sekarang. Ya mungkin bisa kita sebut ini hadiah dari Allah kali. Iya, gitu. Ya mungkin ya di situlah karena saya dulu yakin saya bisa punya usaha sendiri dengan tema sablon ya di hobi saya lah, gitu. Saya bisa ngejalanin semuanya. Nah terus selama pandemi ini kira-kira gimana sih untuk apa ya? Kan orang pandemi kayak gini kan lagi pada sulit ya. Iya. Terus Kang Isan sendiri nih menstrategikan kondisi pandemi tetap masih bisa apa ya minimal tuh nggak melosot lah gitu Iya. kan omsetnya atau apa langganan customernya gitu. Itu Iya. triknya kayak gimana sih coba kasih kali aja teman-teman bisa menjadi mereka. Kalau masalah itu sih saya lebih kembali lagi ke keyakinan saya kepada Allah ya. Karena meskipun kita diberi ujian ya seluruh dunia lah. Ini kan virus seluruh dunia, semua pasti kesulitan. Cuman saya lebih yakin kepada Allah. Yang penting kita berusaha, berdoa dan bersyukur. Ya. Dan untuk kalau masalah omset turun, ya di situ relatif lah. Semua pasti lagi pandemi kayak gini, semua usaha pasti omsetnya terus menurun. Nah di situ kita dilatihnya kesabaran dan bersyukur aja gitu. Kalau saya gini ngeliatnya, saya punya usaha kayak gini, terus lagi ada pandemi kayak gini, omset kurang, saya lebih maksudnya nggak putus asa. Saya lebih ngelihat di luar sana ada yang lebih susah daripada saya. Saya lebih ke bersyukur. Saya masih bisa berjalan usaha ini, ya masih bisa ngasih nafkah anak bini saya, buat makan juga saya alhamdulillah bersyukur. Ya itu saya lebih ke bersyukur aja sama berusaha dan berdoa aja. Memang benar apa kata Kang Isan. Itu paling apa ya, itu udah suatu kewajiban buat kita. Kita memang harus bersyukur apapun yang kita dapat, kita harus syukur karena Allah itu memberinya dengan senang hati kepada hambanya kan. Dan saya yakin gini, kalau Allah ngasih ujian kepada kita, berarti kita mampu. Benar. Gak mungkin Allah ngasih ujian kepada kita di luar kemampuan kita sendiri. Berarti kalau kita sekarang lagi omset merosot, terus orderan kurang ini, ya Allah ngasih ujian pada kita. Nah, kita kuat gak nih ujian ini? Ya mungkin buat kita berat, tapi buat Allah itu ya masih nggak seberapa gitu. Kalau yang baru dikasih begini aja kita udah ngeluh begitu. Gimana ntar yang gede gitu. Makanya kalau mau naik kelas harus belajar. Ya intinya kalau lagi pandemi kayak gini sih banyak bersabar aja. Jangan lupa bersyukur. Nah, gini loh. Tadi dari awal saya salah nyebut. Paling kita lagi malam hari, saya jadi siang. Biasanya saya bikin konten itu siang. Ini karena malam, karena kan situasi lagi di bulan suci Ramadan. Iya. Hari pertama Ramadan. Iya. Kita bikin konten, sini malam hari setelah sholat tarawih kita bikin konten. Jadi saya ralat tadi tuh yang tadi awal. Saya biasanya konten saya itu siang gitu. Kalau mau agak jarang. Nah, jadi gini, Kang Isan. Jadi semua yang Kang Isan lakukan itu alhamdulillah sekarang yang terlihat hasilnya itu sekarang masih hadiah yang Allah berikan kepada Kang Isan selama Kang Isan berjuang gitu kan. Terus Kang Isan bersyukur, usahanya tanpa mengeluh gitu kan.
walaupun ada keluhan tapi tidak menjadikan suatu kebebanan, Iya. beban buat diri sendiri gitu Iya. ya. Dan inilah hasilnya, yang tadinya menjadi pekerja sekarang jadi mempekerjakan orang. Nah, sekarang jadi ownernya dia dan dia punya usaha. Nah itu contoh buat kita, buat teman-teman DK 79 dan buat teman-teman juga. Nah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan bisa menjadi contoh buat kita. Iya. Dan kita tetap jangan sekali-kali kita putus asa dengan apa yang kita kerjakan. Kalau itu yang baik dan kita niatkan itu baik, insya Allah pasti akan baik. Dan emang nggak ada yang mudah semuanya. Iya, Nggak dan ada. butuh proses. Butuh proses, rintangan pasti ada. Justru rintangan itu adalah bumbu buat kita mencapai kesuksesan. Iya. Gitu kan. Nah, terus, saya pengen Kang Ihsan kasih pesan dong buat teman-teman DK 79 dan buat yang lain. Sebenarnya apa ya? Pesan apa nih buat Ya buat pemampat. lagi kondisi kayak gini ya? Ya boleh. Lagi kondisi pandemi kayak gini, atau yang kerja punya usaha sendiri atau yang jualan apa kayak di luar sana, intinya kita bersabar, jangan lupa bersyukur, jalanin, dan harus yakin kepada Tuhannya masing-masing ya, terutama ya umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin semua akan ada jalan keluarnya dan semua pasti ada hikmahnya. Itu aja. Jadi pesannya kita bersyukur Ya, bersyukur. dan selalu bersyukur. Intinya kita diberi kesehatan, bisa berjalan, masih bisa menafkahi keluarga kita untuk diri sendiri, ya itu udah juga harus bersyukur banget. sedikit banyaknya kita harus bersyukur ya. Iya, bersyukur aja. Oh ya, nih biar teman-teman juga tahu, barangkali ada yang pengen nyablon atau pengen konsultasi dengan pengusaha muda ini. Ini kira-kira alamatnya di daerah mana sih nih Kang Ihsan? Untuk teman-teman DK ya, DK ada yang mau nyablon apa konsultasi ke sini, datang aja ke Klender, Jalan Ibu Singurarai nomor 13 samping Mall Ciplas Klender, depan halte JPO Klender. Transjakarta ya? Iya, Transjakarta. RT RW RT 8 RW 6. Persis pinggir jalan. Pinggir jalan. Nah, apa ya? Untuk nomor teleponnya nanti ada di bawah sini, nanti saya cantumkan nomor telepon dan alamat. Nomor teleponnya Kang Ihsan juga saya cantumkan. Barangkali teman-teman ada yang pengen konsultasi tentang gimana cara usaha, tentang printing atau usaha yang lain, tapi untuk menuju kesuksesan teman-teman bisa saling sharing nanti dengan Kang Ihsan sendiri. Di sini saya juga tidak terlalu banyak untuk bicara dengan Kang Ihsan karena kita juga butuh ada waktu lain karena setelah tarawih kita juga capek, dan juga buat para umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu dan berkah dalam hidup, dan semoga kita juga semua juga sukses dalam bidang masing-masing. Terima kasih nih Kang Ihsan ya waktunya nih. Nah, jangan lupa berdoa, bersyukur dan berusaha. Kata Kang Ihsan, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.